Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Garam mengatakan karena dia sudah menendangnya sekali, maka bukankah sekarang adalah gilirannya untuk menghajarnya juga. Eunjin yang masih tidak peka akan datangnya bahaya mengatakan apa yang sedang dikatakan oleh orang bodoh ini. Akan tetapi, seorang guru malah datang sembari mengatakan agar kelas 6 segera berganti baju olahraga dan pergi ke lapangan. Guru itu mengatakan jika pelatihan Bu Guru Min yang berubah, jadi jadwalnya juga akan berganti dan mereka harus bergegas. Eunjin mengatakan dirinya sangat membenci pelajaran olahraga dan rambut oranye mengatakan para pak guru itu suka sekali mengganti jadwal pelajarannya. Sebelumnya, Garam diperingatkan Myungjon jika Garam hanya boleh mengamuk setelah bersabar selama seminggu karena kunci rencana ini agar dia terlihat seperti seorang korban. Myungjon tidak akan memaafkan Garam jika dia sampai membuat rencananya jadi kacau karena sifat impulsifnya, terlebih bukankah dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Garam berpikir, meskipun dirinya tidak bisa merasakan sakit ketika ditendang, tapi dirinya merasa sangat frustasi dan ingin menghajar wajah anak-anak brengsek ini. Eunjin mengatakan sampai jumpa pada Garam, karena dirinya akan melanjutkan ini setelah jam istirahat berikutnya. Eunjin mengatakan dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menghiburnya, tetapi Eunjin masih tidak paham jika Garam ini memiliki kesabaran setipis tisu. Namun bukannya masuk ke jam olahraga, Eunjin malah membolos kelas dan merokok secara diam-diam. Terlebih lagi, Eunjin membuat Jian harus menjadi tempat duduknya, bahkan Jian dijadikan sebagai asbak untuk tempat merokoknya. Eunjin mengatakan jika Jian pasti sedih karena dirinya tidak lagi menendangnya, tapi dia harus bersyukur karena dia bisa merasakan rokok secara gratis. Rambut oranye mengatakan Jian sangat beruntung karena mendapatkan rokok yang masih utuh, jadi seharusnya dia berterima kasih. Namun tak lama, Eunjin dan gengnya terkejut karena mendengarkan suara langkah kaki dan mereka berpikir apakah Pak Guru sedang datang kemari untuk mencari mereka. Eunjin berpikir ini sudah terlambat, tapi sepertinya yang datang itu bukan seorang guru, melainkan murid lainnya. Eunjin mengatakan kenapa dia membuatnya takut saja, padahal dia bisa memberitahunya jika ingin datang kemari. Eunjin menanyakan apakah kedua kelas juga ingin satu, karena tidak mungkin kedua kelas datang kemari hanya untuk mereka. Kedua kelas mengatakan mereka ini sudah keterlaluan, karena melakukan ini ketika masih ada jam pelajaran. Kedua kelas mengatakan jangan sampai mereka membuat keributan yang berlebihan, dan Jian berpikir apakah kedua kelas datang kemari untuk membantunya. Eunjin menanyakan apakah kedua kelas datang kemari hanya untuk menggunakan kekuasaannya sebagai ketua kelas. Jian berpikir dirinya tidak ingin kedua kelas terlibat karena dirinya tidak ingin kedua kelas menjadi target mereka berikutnya. Namun tampaknya, orang yang dipanggil kedua kelas itu tampaknya adalah Hidden Boss karena sekarang dia mengambil rokok dari Eunjin dan menggunakannya. Eunjin menanyakan bukankah kedua kelas sudah berhenti merokok, tapi Yejin mengatakan dirinya berhenti kalau rokoknya tidak ada saja. Yejin mengatakan agar mereka lebih berhati-hati, sebab ini belum genap setahun sejak mereka mengirim satu anak ke alam lain. Moon Yejin, 16 tahun, pelaku B, tuduhan penindasan khusus dalam kasus penganiayaan putri wakil presiden Lee Myung-jun di sekolah. Jian yang terkejut tentunya berpikir, kenapa kedua kelas memiliki hubungan dengan geng Eunjin dan siapa yang sebenarnya dimaksud sebelumnya. Yejin mengatakan rumor soal anak itu sudah menyebar di dalam kelas mereka dan rambut oranye menanyakan siapa yang melakukannya. Yejin mengatakan apakah dia ini bodoh, apakah dia tidak sadar jika kelakuan mereka ini membuat para siswi lainnya curiga. Yejin ingin mereka lebih berhati-hati ketika membuli seseorang karena jika tidak, dirinya sendiri yang akan memotong lidahnya. Eunjin menanyakan kenapa dia membuat suasananya jadi buruk, dan Yejin mengatakan dirinya hanya ingin memberitahu mereka. Yejin menanyakan apakah mereka tidak ada niatan untuk kuliah, padahal mereka ini sudah menginjak bangku SMA. Yejin tidak ingin mereka bertindak seperti orang bodoh, jadi jangan sampai membuat owner tanpa memikirkan rencana apapun.
Yejin mengatakan di dunia ini masih ada orang lain yang tidak sepolos ayahnya Yena, jadi mereka harus berhati-hati juga. Intinya, Yejin tidak ingin mereka membuat masalah ataupun bertindak bodoh yang nantinya akan menyeret dirinya ke dalam masalah tersebut. Eunjin rasa ini menyebalkan karena dia malah menceramahi mereka, padahal sebelumnya dia berpura-pura tidak mengenal mereka saat masuk SMA. Eunjin tahu jika Yejin berusaha menjaga citranya dengan duduk di kursi belakang dan membuatnya memegang kemudi menjadi orang jahat. Tapi di saat tidak ada orang yang melihatnya, dia akan melakukan tindakan yang lebih mengerikan daripada dirinya. Akan tetapi, Yejin kemudian menanyakan kenapa Eunjin menatapnya dengan tatapan penuh kebencian seperti itu. Yejin menanyakan apakah dia mau dirinya hajar sekarang, dan Eunjin meminta maaf karena menatapnya seperti tadi. Yejin mengatakan kalau dia sudah paham, dirinya berharap agar Eunjin tidak sampai melewati batasnya karena dirinya sudah memberikan kelonggaran padanya. Selain itu, karena mereka menindas anak ini seharian di kelas, dirinya jadi tidak bisa menahan untuk tidak ikutan melakukannya. Yejin mengatakan seharusnya mereka sadar jika dirinya ini memiliki withdrawal symptom untuk merusak seseorang. Yejin mengatakan bukankah hidup ini sungguh menyakitkan, tapi dirinya tidak mau sampai dia mengganggu ketenangannya di sekolah. Yejin mengatakan jika dia sampai melakukan itu dan menyebarkan ini pada orang lain, dirinya akan segera membunuhnya. Yejin harap dia mau mengerti dan bersamaan dengan itu, Yejin menginjak tangan Jian yang sudah berada di bawah. Jian tentunya berteriak kesakitan karena Yejin menginjaknya dengan sangat keras, bahkan Jian memohon untuk segera dilepaskan. Jian terus memohon agar ketua berhenti sebab dirinya tidak akan melaporkannya pada komite kekerasan di sekolah. Yejin kemudian melepaskan kakinya dari tangan Jian, tapi itu malah membuat Jian jadi lemas dan membuat Eunjin harus terjatuh dari punggungnya. Eunjin yang kesal tentunya langsung menendang Jian karena membuatnya harus tiduran di tanah seperti gelandangan. Yejin menanyakan kenapa dia masih melakukannya, apakah mereka benar-benar tidak mau berhenti membuat situasinya menjadi parah. Yejin ingin agar mereka segera kembali ke lapangan karena sekarang ini adalah giliran mereka untuk melakukan praktik ujian. Karena Yejin sedang berpaling darinya, Eunjin memberikan salam jari tengah padanya. Namun sepertinya Yejin ingin memberikan tugas pada Eunjin ketika mereka sedang dalam ujian praktik nanti. Yejin mengatakan agar Eunjin menghancurkan semangat murid pindahan itu karena dirinya agak kesal melihatnya ikut campur dalam panggungnya. Guru olahraga mengatakan apakah dia yakin tidak mau mengganti pakaiannya, padahal dia masih bisa meminjam dari kelas lainnya. Garam mengatakan dirinya masih bisa memakai seragam sekolah ini, tapi guru itu mengatakan ini akan mempengaruhi nilainya. Guru itu mengatakan karena dia adalah murid pindahan, dirinya akan memaklumi seragamnya terlebih dulu, dan Garam berterima kasih. Garam sebenarnya sampai saat ini masih kesal karena dirinya masih belum bisa melancarkan pukulannya pada Eunjin setelah dia memukulnya. Teman Garam mengatakan agar dia tetap semangat karena dirinya yakin jika Garam pasti bisa melakukannya. Ketika waktunya Garam untuk menendang bola, para siswi bertanya apakah dia akan memakai seragam sekolah untuk menendang bola. Teman Garam mengatakan bagaimana dia bisa terlihat seperti lelaki tampan yang sedang berada di depan bola. Akan tetapi, Eunjin mengatakan apakah dia tidak mau mencium orang itu saja dan teman Garam tampaknya tidak ingin menjawabnya. Dalam pikirannya, Eunjin melakukan ini karena bukan disuruh oleh Yejin, tetapi karena Garam adalah mainan barunya. Eunjin merasa sudah lelah bermain dengan Jian karena levelnya akan turun jika dirinya terus bermain dengan orang yang sama. Eunjin berpikir jika dirinya ingin memelihara anjing, maka dirinya harus mencoba menjinakkannya. Eunjin rasa Garam adalah anjing yang sangat ideal karena dia pasti cukup memberontak dan dia tidak memiliki orang yang mendukungnya serta mudah untuk dihadapi karena berasal dari Korea Utara. Yang terpenting adalah dia memiliki tubuh yang kurus, jadi dia pasti tidak akan bisa melawan dan tidak memiliki banyak tenaga. Akan tetapi ketika Garam menendang bolanya, suara ledakan terdengar sangat mengejutkan, bahkan bolanya melesat sangat cepat. Tendangan Garam yang sangat kuat membuat kipernya tidak dapat bereaksi dan membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang bertanya, apakah barusan tadi ada tembakan meriam, tapi bukankah tendangan barusan itu seperti tendangan anak laki-laki?
Sekali lagi, Garam menunjukkan tendangannya yang dahsyat pada semua orang, bahkan tendangan itu juga mengeluarkan suara ledakan. Guru olahraga dan para siswi lainnya tentunya hanya bisa melongo melihat Garam berulang kali menendang bola dengan sangat keras. Pada bola terakhir, Garam mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat ledakan yang terdengar lebih keras. Akan tetapi, tampaknya tendangan terakhir Garam sengaja diarahkan ke tiang gawang dan mengarah ke arah para murid lainnya. Bukan tanpa alasan, tendangan terakhir Garam memang disengaja untuk mengincar geng Eunjin yang sedang berkumpul. Rambut oranye yang berteriak ketakutan mengatakan bola itu hampir saja mengenainya, tapi dirinya sadar jika Garam sedang melihat ke arahnya. Garam yang tersenyum seperti ingin memberitahu jika dirinya memang sengaja mengincarnya, dan rambut oranye tentunya jadi merinding melihat tatapan Garam. Rambut oranye mengatakan mungkin sebaiknya mereka pergi, tapi Eunjin malah marah sembari mengatakan jika jalang itu berani menantangnya. Eunjin bersumpah dirinya akan memberikannya pelajaran paling mematikan supaya dia tidak lagi macam-macam dengannya. Setelah jam olahraga selesai, Eunjin memasuki kelas sembari mengatakan, bukankah dia sudah merasa gatal dengan tendangan sebelumnya? Eunjin mengatakan apakah dia pikir dirinya akan takut hanya dengan tendangan yang kuat itu, padahal dia saja tidak berani untuk memukulnya. Eunjin mengatakan apakah dia tahu siapa kakaknya dan apakah dia berpikir akan ada orang yang membelanya, padahal dia ini hanyalah seorang pembelot. Eunjin menyuruh agar Garam maju duluan karena dirinya akan menghadapinya seperti jam olahraga tadi. Garam mengatakan dirinya tidak bisa melakukannya, tapi Eunjin menanyakan apa maksudnya. Garam mengatakan bagaimana bisa dirinya bermain sepak bola ketika bolanya saja masih berada di atas dan belum menyentuh tanah. Garam mengatakan bukankah dia gemetaran ketakutan, bahkan dia datang kemari sambil membawa bawahannya dan memamerkan kakaknya. Garam mengatakan ini sungguh sangat lucu, padahal dirinya berharap jika dia melakukan usaha terbaiknya tanpa bergantung pada orang lain. Garam mengatakan apakah dia terlalu ketakutan, tapi tetap ingin terlihat keren, jadi dia ingin menakut-nakutinya dengan kakaknya tadi. Eunjin yang kesal tentunya langsung berlari ke arah Garam sembari menyiapkan tamparannya, tetapi wajah Eunjin sudah berubah bentuk terlebih dulu. Tak dapat dipungkiri, pukulan Garam terlalu cepat dan kuat untuk diterima oleh anak SMA. Bahkan Eunjin saja tidak sadarkan diri jika dia sudah terkena pukulan duluan. Eunjin yang terkena pukulan Garam tampaknya hampir tidak sadarkan diri, bahkan wajahnya saja sampai mengeluarkan darah. Semua orang tentunya terkejut, dan Yejin yang melihatnya juga lebih terkejut lagi karena anak pindahan itu berani melawan. Para siswi tentunya jadi heboh karena Garam memukul Eunjin dengan sangat keras, bahkan Eunjin sendiri langsung berlutut di hadapannya. Dalam pikirannya Garam, bodoh amat dengan rencana sekretaris baik yang terlalu lama karena permainan ini sungguh menyenangkan. Garam ingin meminta maaf pada ayahnya karena suara jeritan orang-orang ini benar-benar sangat merdu di telinganya. Garam tidak tahu bagaimana caranya agar dirinya bisa mengendalikan sifat impulsifnya, jadi mulai sekarang dirinya akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Garam mengatakan karena bolanya sudah bergelinding di tanah, maka sebaiknya mereka mulai saja permainannya, tapi Eunjin meminta agar Garam menunggu sebentar. Akan tetapi, Garam tentunya tidak peduli karena bukankah Eunjin sendiri yang bilang akan bermain sepak bola dengannya, jadi kenapa sekarang dia malah menyuruhnya untuk berhenti? Garam mengatakan dirinya mendengar jika menuruti keinginan dari seseorang adalah etika di Korea Selatan, jadi dirinya tidak mungkin akan menolaknya. Garam menanyakan tendangan apa yang dia inginkan, apakah dia ingin tendangan akurat atau tendangan depan yang menembus bagian belakang kepalanya. Garam mengatakan karena Eunjin adalah orang bodoh, maka dirinya memutuskan akan memberikan tendangan yang tidak berputar. Akan tetapi ketika rambut oranye mencoba untuk menyerang Garam, Garam dengan sangat cepat menghindari serangan tersebut. Karena rambut oranye memukulkan bangkunya dengan sangat kuat, tetapi tidak kena targetnya, maka keseimbangannya jadi kacau dan harus terjatuh. Garam yang menghindar menanyakan apa yang sedang dia lakukan, apakah dia sedang menari balet sambil menggunakan kursi. Garam mengatakan sedia kawan itu baik, tapi dia juga harus menunggu giliran, terlebih lagi dirinya akan menyayangi mereka secara bergantian, jadi harap bersabar. Garam mengatakan kalau memang sebegitu inginnya dia mendapatkan giliran pertama, maka dirinya dengan senang hati akan menuruti keinginannya.
Suara teriakan rambut oranye terdengar sangat keras, bahkan para siswi yang melihatnya hanya bisa merasa kasihan. Namun tentu saja, rambut hitam hanya bisa melongo melihat kengerian yang dilakukan oleh Garam pada temannya yang berteriak kesakitan. Garam mengatakan lega sekali karena dirinya harus bekerja dengan keras untuk membuatnya tetap tenang. Garam mengatakan jika teknik pengikatan tempat tali sudah selesai, terlebih dirinya merasa jika rambutnya ini sangat kuat. Rambut oranye meminta agar Garam melepaskan ikatan rambutnya, tapi Garam mengatakan bukankah dia tadi mencoba memukulnya menggunakan kursi. Garam mengatakan dia tidak boleh menggunakan meja dan kursi seperti tadi, terlebih dia adalah seorang wanita yang anggun. Garam mengatakan agar dia melihatnya baik-baik, karena dirinya akan menunjukkan padanya bagaimana caranya menggunakan meja dan kursi dengan benar. Seketika itu, Garam menabrakkan wajah rambut oranye ke arah meja dengan sangat keras, bahkan benturan itu terdengar seperti sebuah tabrakan. Wajah rambut oranye tentunya langsung berlumuran darah, tetapi tentu saja itu masih belum cukup bagi Garam untuk memuaskan sifat impulsifnya. Garam terus-terusan membenturkan kepala rambut oranye ke meja sampai-sampai dia memohon untuk berhenti. Rambut hitam yang melihat rambut oranye merintih kesakitan sambil memohon ampun. Tentunya dia merasa ngeri melihat Garam yang sangat sadis. Ye-jin yang melihatnya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya yakin jika orang itu juga pasti akan mengajarnya. Seorang siswi menanyakan apa yang harus mereka lakukan dan Ye-jin mengatakan dirinya akan memanggil Pak Guru. Wajah rambut oranye sekarang semakin dilumuri dengan darah karena Garam membenturkannya tanpa memberikan ampun padanya. Rambut oranye meminta agar seseorang menolongnya, tetapi tampaknya Garam masih ingin melanjutkan kasih sayangnya. Garam menutup kasih sayangnya pada rambut oranye dengan menendangnya dengan sangat keras dan membuatnya tertidur di antara tumpukan meja. Garam mengatakan karena satu orang sudah selesai, bukankah sekarang adalah giliran Tuan Putri untuk mendapatkan pelayanan darinya? Rambut hitam mengatakan kenapa dirinya padahal dirinya tidak melakukan apapun, tapi Garam mengatakan omong kosong apa ini? Garam mengatakan apakah dia pikir dirinya ini buta, padahal dirinya sendiri melihat jika dia menggerutu dengan wajahnya yang menyebalkan di belakangnya. Garam mengatakan agar dia tidak membuatnya kesal dan datang saja padanya, karena dirinya pasti akan memperlakukannya dengan lembut. Garam mengatakan sepertinya Tuan Putri sangat manja, sampai-sampai dirinya sendiri yang harus datang, tapi rambut hitam mengatakan agar dia tidak mendekat. Karena rambut hitam terus berjalan mundur, dia malah kesandung kakinya sendiri, dan Garam menanyakan kenapa tubuh bagian bawah perempuan Korea Selatan sangatlah lemah. Namun ketika rambut hitam menyenggol meja tadi, tampaknya ada sebuah cutter yang terjatuh di dekat rambut hitam. Rambut hitam tentunya langsung mengambil cutter tersebut sembari mengatakan jika dia mencoba mendekatinya, dirinya akan menebasnya. Sambil ketakutan, rambut hitam mengatakan dirinya tidak akan bercanda jika dirinya pasti akan menusuknya menggunakan benda ini. Rambut hitam mengatakan jika dia tidak segera berlutut, dia pasti akan mati di tangannya, tapi Garam hanya berkata benarkah begitu? Garam mengatakan ini sungguh menarik, kalau begitu mari kita coba, apakah dia memang berani menebasnya menggunakan cutter tersebut. Namun dibandingkan menyerang Garam, rambut hitam malah hanya bisa gemetaran ketakutan tanpa berinjak satu langkah pun dari tempatnya. Garam mengatakan dirinya sudah menduga bahwa itu hanyalah sebuah gertakan dari orang yang ketakutan. Rambut hitam yang terlihat sangat putus asa sepertinya tidak memiliki pilihan lain selain mendatangi Garam sembari mengangkat cutternya. Para siswi yang melihatnya tentunya jadi ngeri karena rambut hitam benar-benar berniat membunuh seseorang dan dia pasti sudah jadi gila juga. Akan tetapi, serangan rambut hitam tidak ada yang dapat mengenai Garam sekalipun, bahkan Garam terlihat sangat mudah menghindarinya. Dengan wajahnya yang putus asa, rambut hitam berpikir kenapa serangannya tidak ada yang kena. Rambut hitam kemudian menusukkan cutternya ke arah wajah Garam, tetapi serangan itu juga bisa dihindari dengan mudah. Karena rambut hitam membuat kesalahan dengan membuka lebar pertahanannya, Garam tentunya langsung menarik tangannya. Seketika itu, Garam membanding tubuh rambut hitam dengan sangat keras, bahkan bandingan tersebut membuat seluruh tubuh rambut hitam kesakitan. Para siswi berpikir ini sungguh gila, apakah mereka ini sudah tidak waras, bahkan mereka mendengar jika suara bandingan Garam sangatlah keras.
Para siswi bertanya apakah wanita itu sudah meninggal, tapi rambut hitam hanya bisa shock setelah dibanding seperti tadi. Akan tetapi, itu masih belumlah cukup baginya, karena Garam sekarang malah menarik rambut hitam, karena ini masihlah permulaan baginya. Garam mengatakan mereka terlalu ribut dengan suara barusan, padahal orang ini masih hidup dan tampaknya dia semakin sehat dan bugar. Garam mengatakan agar para siswi lainnya tidak perlu khawatir, karena dirinya sudah ahli dalam melakukan ini. Garam memberitahu jika dirinya sudah pernah membunuh seseorang, jadi dirinya tahu bahwa manusia tidak akan mati hanya dengan bandingan seperti tadi. Garam ingin agar rambut hitam tidak melebih-lebihkan rasa sakitnya, karena dia harus menyelesaikan permainannya dengannya. Garam kemudian menendang punggung rambut hitam dengan sangat keras, bahkan tendangan itu sampai membuat rambut hitam mencium lemari belakang. Sambil gemetaran, rambut hitam hanya bisa berusaha untuk tidak mati setelah hidungnya mengeluarkan mimisan. Namun dengan brutalnya, Garam memberikan tendangan yang sangat mematikan dan membuat kepala rambut hitam terpaksa harus masuk ke dalam lemari. Tampaknya, tendangan Garam barusan itu membuat si rambut hitam langsung pingsan dan dia sudah tidak bisa melakukan pergerakan apapun di dalam lemari. Garam tampaknya begitu bangga melakukannya, tetapi para siswi lainnya berteriak histeris sambil mengatakan jika wanita itu adalah seorang psikopat yang gila. Para siswi heran kenapa guru tidak ada yang datang, padahal mungkin saja mereka juga akan diserang olehnya. Akan tetapi, Garam berteriak agar mereka semua segera diam, karena seharusnya bukan ini yang mereka lakukan. Garam mengatakan dirinya tidak melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari mereka, tapi dirinya kecewa dengan respon mereka. Garam mengatakan dirinya hanya mencoba untuk menangani anak-anak yang merusak suasana kelas demi mereka yang penakut ini. Garam mengatakan bukankah mereka yang lemah ini seharusnya berterima kasih padanya, karena dirinya telah melepaskan mereka dari orang-orang ini. Garam mengatakan bukankah seharusnya seperti itu Hyunjin yang sampai sekarang masih berusaha untuk bersembunyi. Garam mengatakan mau sampai kapan dia akan berpura-pura mati, apakah dia berpikir sedang berhadapan dengan seekor beruang. Hyunjin yang gemetaran berpikir jika dirinya harus segera memanggil kakaknya karena ada wanita gila di kelasnya. Hyunjin berteriak agar kakaknya datang kemari dan menyelamatkannya karena ada wanita gila yang mau membunuhnya. Akan tetapi, pintu belakangnya masih terkunci dan Hyunjin berteriak dasar petugas paket sialan, padahal pelajaran olahraga sudah selesai. Namun selagi Hyunjin berteriak meminta tolong, Garam yang terlihat sangat bersemangat sedang melakukan lari maraton untuk menuju ke tempat Hyunjin dan membantunya. Dengan sangat baik hati, Garam membantu Hyunjin untuk membuka pintu belakang kelasnya dengan cara mendobrak pintunya menggunakan tubuhnya. Kejadian itu tentunya disaksikan oleh banyak orang dan membuat kehebohan di sekitar kelas 6. Akan tetapi, Garam sama sekali tidak peduli dengan mereka karena dirinya masih memiliki urusan dengan Hyunjin. Garam menanyakan apakah tadi dia bilang jika kemampuannya ini lumayan, jadi bagaimana rasanya setelah merasakannya sendiri. Garam mengatakan agar dia menjawabnya sebelum dia memukulnya, tapi Hyunjin malah memohon ampun agar tidak dipukul. Akan tetapi, Garam yang tidak mendapatkan jawaban yang dirinya inginkan tentunya menunjukkan bagaimana rasanya pukulannya ini melayang ke wajahnya. Kejadian berdarah ini tentunya disaksikan oleh para siswi yang sedang lewat di depan kelas 6, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Garam dengan sifat impulsifnya tampaknya sudah kehilangan kendalinya dan memukuli wajah Hyunjin dengan senyuman psikopatnya seperti dia sangat menikmatinya. Yeon Garam, di antara beberapa tipe psikopat yang diklasifikasikan oleh seorang ahli, Garam adalah tipe seorang psikopat eksplosif. Garam memiliki kecenderungan untuk menuruti rangsangan utama seperti darah merah dan jeritan tajam, layaknya seorang pembunuh yang haus darah. Selain itu, di antara semua rangsangan yang dia nikmati, objek yang paling Garam sukai adalah wajah manusia yang tidak sadarkan diri. Melihat wajahnya Hyunjin yang sudah tidak sadarkan diri dengan matanya yang masih melotot, Garam tampaknya terlihat begitu bahagia. Sambil dilihat oleh para guru dan Yejin, Garam mengatakan jika Hyunjin sekarang terlihat lebih cantik dan dirinya sangat menyukainya. Tentu saja, hal tersebut langsung dilaporkan oleh sekretaris Baek pada Myungjon jika ada masalah.
Myung-jun mengatakan dirinya sudah menduga jika Garam telah membuat masalah jika Sekretaris Baek langsung masuk tanpa permisi. Sekretaris Baek mengatakan bukankah rencana awalnya adalah untuk membiarkan Garam menjadi korban selama seminggu. Sekretaris Baek tidak berharap orang itu akan bertahan selama 2 hari, apalagi waktu seminggu itu pasti tidak mungkin. Tapi bahkan di hari pertamanya masuk, Garam malah membuat pihak sekolah menghubungi mereka sebelum jam pelajaran kedua dimulai. Sekretaris Baek mengatakan bukankah apa yang sudah diputuskan oleh Pak Wakil harus berjalan sesuai dengan rencana, tapi rencana mereka sudah langsung digagalkan sejak awal. Sekretaris ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Wakil sampai membiarkan Garam berbuat sejauh ini. Myung-jun mengatakan sepertinya dirinya sudah tidak sabar untuk melihat anak-anak itu merasakan rasa sakit, jadi dirinya tidak bisa menahan kesabarannya juga. Myung-jun mengatakan karena semua ini sudah terlanjur terjadi, maka sebaiknya Sekretaris Baek langsung saja fokus pada masalah yang sekarang. Myung-jun menanyakan masalah seperti apa yang sedang dia perbuat anak itu, sampai pihak sekolah langsung menyuruh mereka untuk datang ke sana. Kembali ke sekolah, di mana saat ini Garam sedang dipisahkan dari Eunjin yang sudah tidak sadarkan diri dan akan diberikan pertolongan. Namun di antara semua kekacauan itu, Garam dengan senyum polosnya memperhatikan ketua kelasnya yang sengaja memanggil guru untuk telat. Akan tetapi, wajah Yejin tampaknya sangat kesal melihat Garam, karena Garam terlihat seperti sangat menantikan ingin menghajar wajah ketua kelas. Ya, tentu saja, karena setelah Garam menyelesaikan urusannya dengan geng Eunjin, maka target Garam selanjutnya adalah ketua kelas yang sedang memakai topeng anak rajin.